generasi CPU B100 lah. Hari ini baru di Dumai karena kita tidak membangun baru tapi hanya memodifikasi yang ada, kita sudah bisa menghasilkan SVO atau B100 itu 1.000 barel per hari. Nanti di Pelaju akan kita bangun Recording in progress. barel per hari. Nah, kilang berikutnya adalah RU4 Cilacap, dibangun tahun 76 dengan kapasitas 348.000 barel per hari. Ini termasuk kompleksitas indasnya yang relatif lebih tinggi dibanding yang lain, itu 7,4 karena bisa menghasilkan berbagai jenis. Jadi benzen, paraksilin dan polipropilin ini dihasilkan juga di sini, selain tentu gasolin, gasfuel dan aftur. Yang berikutnya adalah Balikpapan. Di Balikpapan yang hari ini kita sedang bangun RDMP, yang existing itu dibangun tahun 84 dengan kapasitas 260.000 barel per hari. RDMP yang sedang dibangun di sana adalah untuk meningkatkan NCI. Jadi NCI 3,4 nih kita bisa tingkatkan ke 12 dan kapasitasnya kita tingkatkan dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Ini akan kita selesaikan di akhir tahun depan. Dan yang untuk yang secondary processingnya itu di triwulan 1 2024. Nah, berikutnya adalah kilang Balongan. Ini proyek RDMP pertama yang selesai. Makanya kalau dilihat NCI-nya ini 11,9. Jadi RDMP pertama selesai di Balongan itu dan mulai beroperasi di bulan Mei tahun ini. Sehingga kapasitasnya bertambah. Jadi dari sebelumnya 125.000 barel per hari menjadi 150.000 barel per hari. Jadi mulai bulan Mei itu kita Indonesia sudah memproduksi tambahan BBM itu 25.000 barel per hari. Tentu ini berkontribusi terhadap penurunan current Recording in progress. Dan menghasilkan polipropilin, petrochemical, sehingga mempunyai flexibility, ini bisa menghasilkan BBM atau menghasilkan petrochemical, di mana nanti kita bisa bermain melihat mana yang value added-nya lebih tinggi. Jadi flexibility inilah yang sangat menentukan gross refining margin-nya itu seberapa besar gitu ya. Dan yang terakhir ini Kasim yang paling kecil, itu tahun 95 dibangun, kapasitasnya hanya 10.000 barel per hari, NCI-nya juga 2,4. Jadi ini sebetulnya untuk memenuhi di sana, dan kita sedang berpikir ini pun bisa kita convert sebetulnya menjadi green refinery dengan bahan baku nabati lainnya yang ada di Indonesia Timur. Ini semua sedang kita garap Pak dari sisi rencana dan desainnya. Nah, dengan demikian maka kapasitasnya sekarang sudah meningkat jadi 1.025.000 barel per hari, dan untuk BBM itu adalah 700.000 per hari plus nanti petrochemical ya sisanya. Tapi ini petrochemical bisa juga dikonvert, jadi tergantung situasinya. Sehingga dengan demikian maka kita masih mengimport BBM, kebutuhan BBM itu masih mengimport sekitar sepertiganya atau sampai 40%. Jadi tergantung, kalau pas kemarin demand itu sedang turun tahun 2020 itu kita penuhi dari produksi dalam negeri dulu, dan importnya berkurang 25%. Tapi ketika sekarang sudah meningkat gitu ya, malah sekarang volume penjualan sudah relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, maka ini sekitar sepertiga sampai 40% ini kita masih import untuk BBM. Nah, ini kemudian bagaimana rencana ke depan untuk petrochemical, karena sebetulnya banyak yang mempertanyakan setelah era fosil energy atau BBM ini selesai, terus bagaimana roadmapnya dari kilang-kilang ini. Nah, ini kemudian yang kita membangun petrochemical yang diintegrasikan dengan kilang itu sendiri gitu. Jadi kita sendiri akhirnya memiliki ada empat program pengembangan kilang. Yang pertama kita sebut RDMP. Jadi kilang yang seperti Balikpapan, Balongan ini kita upgrade menjadi lebih baik NCI-nya. Kemudian yang kedua adalah GRR, Grassroots Refinery, ini baru seperti halnya Tuban gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun petrochemical yang diintegrasikan dengan kilang itu. Yang keempat adalah membangun Green Refinery. Kita convert kilang existing yang sudah tua menjadi Green Refinery. Nah, empat ini akan kita lakukan juga sebagai mitigasi transisi energi yang akan terjadi, yang kemudian akan dijalankan oleh Pertamina. Lanjut, mungkin ini terlalu detail tapi kurang lebih ada yang dibangun upgrading. Intinya sebetulnya yang kita kelola itu adalah
sulfur content yang kita, karena kan makin baik seperti halnya Euro 5 itu sulfur kontennya itu harus sedemikian rendah. Jadi kita tingkatkan kemampuan kilang untuk bisa memproses itu, mengurangi itu time number dan juga sulfur numbernya, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Dengan kondisi ini, kalau kita lihat paling kanan itu adalah yield of valuable product, artinya kemampuan kilang dengan feedstock yang sama menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi. Ini meningkat terus kalau kita lihat. Jadi sampai dengan di Juli 2022 yield of valuable productnya itu ada 81,4%. Jadi sudah baik, ini akan terus kita tingkatkan dengan kita melakukan RDMP di penyelesaian RDMP di Balikpapan dan juga nanti pembangunan JRR Tuban. Oke, mungkin bisa lanjut. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat dari mana crude yang diolah di kilang kita. Ini ada 3 sumber. Yang pertama adalah dari produksi Pertamina sendiri, yang kedua adalah dari bagian negara, yang ketiga ini adalah dari K3S, dan yang keempat tentu dari import kalau masih kurang. Jadi kalau kita lihat ini dari sisi kebutuhan kilang hari ini yang bisa dipenuhi dari dalam negeri, dari domestik itu adalah 65%. 35%-nya, maaf, hari ini ya betul 63%, 37%-nya adalah import. Sehingga kita tidak lagi sejak tahun 2002 atau mulai awal 2023 itu Indonesia sudah menjadi net importer ya, karena kita sudah mengimport itu. Nah dari itu kemudian yang dari porsi Pertamina itu adalah dari porsi Pertamina sekarang 41%, kemudian ada porsi yang milik pemerintah yang dibeli oleh kilang Pertamina itu 51%. Itu porsi yang hari ini kemudian diolah menjadi BBM di kilang-kilang Pertamina. Lanjut. Nah ini adalah seberapa besar sih kilang kita ini bisa memenuhi BBM nasional. Jadi kalau dilihat in detailnya ada gasolin, gasoil, kemudian aftur. Untuk gasoil sendiri ini kita kan sudah mulai mandiri mulai 2019. Tapi untuk gasoil, dan aftur. Untuk gasolin kita memang import, di mana secara umum adalah 55-60% ini disuplai dari nasional, sisanya produk ini masih import. Itu adalah kinerja kilang, bagaimana crude domestik kemudian diolah, ditambah juga dari crude yang subsidi. Nah kita masuk sekarang ke hilir, ya, mengenai isu yang lagi hangat, yaitu mengenai pengalihan subsidi energi. Nah barangkali ini juga sudah banyak ada yang menyampaikan, namun kami ingin mengiterat kembali bahwa ada 2 produk, yaitu solar dan Pertalite yang gambarannya seperti ini. Jadi dari data Susenas itu masyarakat Indonesia, rumah tangga penerima manfaat subsidi ini dibagi menjadi 10 desil, dari yang termiskin sampai terkaya, di mana kalau kita lihat solar kalau sampai dengan desil 1 dan desil 4 itu sebenarnya hanya mengonsumsi 20% saja, dan 80% itu dikonsumsi oleh desil 5 ke atas, menengah ke atas gitu istilahnya. Nah kalau kita lihat dari data Pertamina, bagaimanakah kemudian komposisi dari konsumen yang menikmati solar ini? Jadi 74% adalah untuk kendaraan darat, dan kemudian untuk perikanan ini 13,6%, untuk pertanian 6,6%, untuk pelayanan umum 0,3%, kemudian untuk industri kecil adalah 0,5%, dan untuk transportasi khusus 5,1%. Nah kita coba lihat transportasi darat yang 74% itu seperti apa komposisinya. Yang terbesar adalah untuk mobil barang muatan tertentu. Jadi ini untuk logistik.
yaitu 38%. Kemudian ada untuk ini juga sama, ini ada muatan tertentu, muatan tidak tertentu, ini kan yang diatur di dalam regulasi pemerintah. Namun secara umum untuk barang logistik ini totalnya ini mencapai 60% gitu. Dan untuk 13% adalah truk tambang perkebunan, kemudian 9,6% untuk bus penumpang. Adapun untuk mobil barang yang roda 4 itu 9,8% dan untuk mobil penumpang itu hanya 6,7% gitu. Jadi ini komposisinya. Jadi sebetulnya kalau dilihat memang lebih banyak untuk yang logistik ya, yang untuk transportasi darat ini. Itu adalah untuk yang solar. Nah, untuk yang Pertalite ini menjadi JPKP itu mulai pertengahan tahun lalu, dan ini gambarannya kurang lebih sama, 20% digunakan oleh masyarakat kurang mampu dan 80% digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Dan kalau kita lihat bagaimanakah komposisinya antara roda 2 dan roda 4. Jadi kalau kita lihat dari volume penjualan yang dibeli atau dinikmati oleh roda 2 itu hanya 30%. Jadi 70% itu dikonsumsi oleh roda 4. Dan kalau kita lihat lagi dari masing-masing kategori, untuk roda 4 itu 97,8% adalah untuk motor pribadi, dan untuk ojol itu hanya 2,2%. Untuk roda 4 itu juga sama, 98,7% adalah untuk mobil pribadi. Jadi kalau kita lihat taksi online itu hanya 0,6%, kemudian angkot itu 0,4%, dan taksi plat kuning adalah 0,3%. Jadi kembali lagi ini lebih banyak dikonsumsi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, dengan meningkat penggunaan dari solar subsidi ini, maka tentu ini komposisi antara PSO non PSO menjadi jomplang ya, di mana konsumsi BBM PSO baik Pertalite atau gasolin PSO dan juga gasoil PSO atau solar ini meningkat terus dari tahun ke tahun. Inilah yang kemudian membutuhkan tambahan kuota dari tahun ke tahunnya. Untuk itu kemudian pembatasan ataupun memastikan bahwa subsidi atau BBM subsidi tepat sasaran ini harus segera dilakukan. Yang pertama tentu regulasinya harus segera digulirkan, yaitu Perpres revisi dari Perpres 191 2014, karena di Perpres tersebut belum ada pengaturan untuk Pertalite. Jadi Pertalite harus diatur sehingga itu harus segera direvisi. Namun demikian, sambil kita menunggu revisi Perpres tersebut, Pertamina sendiri kemudian menyusun sistem bagaimana nanti setelah regulasi itu keluar, bagaimana cara kita mengelolanya. Karena kita sudah menerapkan digitalisasi SPBU, maka kita akan menerapkannya menggunakan IT tentunya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus punya data dari kendaraan-kendaraan ini, supaya nanti ketika regulasi keluar, misalnya yang berhak itu hanya CC tertentu, ini kita bisa set langsung dari kantor pusat, dari comment center, jadi kita kunci. Sehingga nanti ketika kendaraan itu QR code-nya di tapping di edisi kita dan CC-nya melebihi dari ketentuan, maka otomatis dispensernya nggak bisa ngocor. Tapi untuk kendaraan yang berhak, ini bisa ngocor. Oleh karena itu, kemudian kita lakukanlah melalui pendaftaran. Ini yang sempat diributkan kan, My Pertamina. Jadi My Pertamina itu hanya salah satu cara untuk mendaftar, untuk mendapatkan QR code sekali saja. Setiap kendaraan tuh punya satu QR code yang akan dia gunakan. QR code-nya di tapping ke edisi ketika melakukan pembelian. Jadi bisa melalui My Pertamina, bisa melalui langsung ke SPBU didaftarkan oleh petugas di sana, atau melalui website Pertamina. Jadi mekanismenya seperti itu, datang QR code-nya di tapping, seperti halnya jalan tol gitu ya. Jadi langsung ini berhak, ini tidak, itu otomatis pengaturannya di dispensernya akan automatically off untuk yang tidak berhak. Nah, sampai hari ini sudah berapa banyak yang mendaftar? Untuk kendaraan roda 4 dari jumlah kendaraan sekitar 33 juta itu baru mendaftar 2 juta, jadi baru sekitar 6,4%. Nah, kita kan tidak bisa menunggu ini sampai harus terdaftar semua, padahal kita berharap revisi Perpres segera mungkin. Maka cara yang kita lakukan sekarang adalah melakukan integrasi data dengan Korlantas. Jadi datanya kita tarik
di mana di data itu ada nomor polisi, ada pemilik, ada CC-nya dan ada jenisnya, sehingga nanti ketika regulasi keluar kita bisa langsung kunci berdasarkan data itu. Itu yang kami lakukan untuk mengakselerasi kesiapan sistem Pertamina dalam nanti menerapkan pembatasan ataupun subsidi tepat sasaran, tentu harus sesuai dengan regulasi yang didulukan oleh pemerintah. Itu yang kami lakukan. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana itu kan untuk kendaraan yang melalui SPBU. Kita sama-sama tahu bahwa BBM subsidi juga ini adalah untuk nelayan, untuk petani gitu ya. Nah, untuk nelayan ini sesuai dengan juga masukan dari Komisi 6, ini kita sudah mulai melakukan kerjasama gitu ya dengan koperasi-koperasi nelayan di seluruh Indonesia. Kita akan mulai ini dan kita punya target dalam 3 bulan ke depan ada beberapa lokasi yang menjadi prioritas untuk segera membangun SPBU nelayan, tapi bukan SPBU ya, karena ini kan per koperasi jadi semacam pertashop gitu, tapi khusus untuk nelayan, di mana nanti by name by address itu adalah anggota dari koperasi tersebut, sehingga kita bisa menghitung kuotanya itu sudah jelas by name by address, masing-masing punya QR code, sehingga nanti transaksi di pertashopnya tinggal tapping lagi dan dia kemudian berhak. Di luar itu tidak bisa. Nah, sekarang permasalahannya kan masih ada yang beli lewat SPBU. Ini yang agak sulit membedakan apakah nelayan atau tidak. Sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini harus diberikan karena regulasinya begitu. Nah, kita sekarang ingin itu lebih tepat sasaran lagi, kita pastikan langsung kepada nelayannya dengan mekanisme ini. Jadi ini akan kita mulai dan mudah-mudahan bisa juga segera bisa di roll out seluruh Indonesia sehingga lebih efektif. Kali yang slide berikutnya ini kalau angka sudah banyak dilakukan ya, dari dasar pemerintah melakukan apa namanya anggaran dan sebagainya. Mungkin kita langsung skip saja, kemudian langsung kita skip aja yang ini karena sudah banyak oleh Kementerian Keuangan. Next slide, di slide 20. Nah, ini bagaimana? Tadi ada pertanyaan, bagaimana antisipasi gitu ya? Kita kan tergantung dari next slide, tergantung dari import gitu ya sebagian. Padahal kan harga import ini halaman 20 saja, mohon maaf. Yang tadi yang SAS atau apa? Oh ini ya. Nah ini salah satu solusi sebetulnya adalah supplier head stock, di mana kita membuat kita kan tujuannya ingin meningkatkan cadangan nasional. Tapi kalau cadangan nasional ini dipenuhi oleh Pertamina, tentu kita tidak akan sanggup, karena untuk memenuhi 21 hari saja ini sudah lebih dari 7 billion US dollar yang harus kita siapkan sebagai inventory cost. Oleh karena itu kita membuka kerjasama dengan pihak ketiga untuk mereka membawa inventorinya di Indonesia, di terminalnya Pertamina, dan kita hanya membeli sesuai dengan apa yang kita ambil gitu ya. Jadi stok nasional bisa meningkat tanpa menambah beban di balance sheet-nya Pertamina. Dengan demikian dan kita bisa kunci formula harganya secara jangka panjang. Tentu kalau kontraknya jangka panjang, harga akan lebih menarik gitu. Ini beberapa strategi yang kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi seperti geopolitik yang terjadi hari ini yang mengagetkan kita semua, sehingga supply demand menjadi terganggu ya, supply demand dunia. Baik, lanjut kita ke cost optimization. Jadi ini adalah kita lakukan, kita memahami bahwa beban dengan kenaikan harga minyak, maka dan untuk produk-produk subsidi, maka beban negara ini meningkat terus gitu ya, karena kan selisih antara harga pasar dengan biaya produksi ini harus ditutup dari situ. Nah, kita melakukan ada program-program cost optimization yang sampai dengan bulan Juli ini sudah mencapai 352 juta US dollar, sekitar 6 triliun kita bukukan sampai dengan Juli 2022 dari berbagai dari berbagai program. Jadi yang terbesar tentu ini kita lihat dari sisi produksi adalah yang tadi kami jelaskan mengenai bagaimana kita melakukan efisiensi di biaya di hulu migas. Itu bisa menghasilkan penghematan 65,4 juta, dan juga dengan tadi ya Nelson Complexity Index dari kilang-kilang kita itu sudah ada yang meningkat, maka flexibility membaik karena NCI tinggi, artinya
kilang ini bisa memproses berbagai jenis crude. Tidak harus crude yang sulfur kontennya rendah, yang itu mahal gitu ya, karena kilang ini sudah punya kemampuan untuk memproses itu, sehingga ini juga ada efisiensi di biaya crude yaitu 37,9 juta. Pengaturan di shipping juga kita lakukan, juga di energi, karena energi ini kita ada program namanya PLN-isasi gitu, yang sebelumnya membakar fuel ataupun LPG, ini kita connect ke jaringan PLN, karena kita juga tahu PLN kelebihan daya, walaupun kita kemudian harus coba untuk mengantisipasi perbedaan tegangan dan sebagainya, kita pasang dengan teknologi. Tapi ini sudah menghasilkan penghematan, karena kita selain dengan PLN-isasi, kita juga sudah membangun beberapa PLTS di aset-aset kita. Secara garis besar barangkali itu Bapak Pimpinan yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih.